Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ini ada handphone Oppo A37 ya. Ini kasusnya setelah kita tekan tombol power hanya muncul logo Oppo lalu mati lagi, teman-teman. Untuk baterainya ini masih full ya. Ini kasusnya setelah kalau dicas dia mau normal ya, tapi kalau tidak dicas seperti ini, teman-teman. Kita hidupkan lalu cuma muncul logo Oppo lalu mati lagi seperti ini ya. Ini sering sekali terjadi ya, dan di video saya sebelumnya di handphone Oppo A5s itu kasusnya restart ya, sama seperti ini. Kalau dicas dia masuk mau normal. Oke teman-teman, setelah kita cas benar sekali ya, baterainya masih full ya. Oke, setelah kita cas kita coba cek apakah benar kalau sambil dicas dia mau hidup normal dan masuk menu ya. Dan benar sekali, bisa teman-teman perhatikan itu loading ya. Tinggal menunggu. Kalau sambil dicas dia mau normal, tapi kalau casannya dicabut dia mati lagi seperti itu. Oke teman-teman, bisa teman-teman perhatikan normal ya. Kalau sambil dicas dia normal, tapi kalau casannya dicabut dia mati lagi. Apakah ini penyebabnya ya? Nah seperti ini. Setelah kita cas baterai masih full. Kalau kita hidupkan tanpa dicas dia mati lagi seperti itu. Coba lagi. Nah, dia mati lagi ya. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung saja dibongkar teman-teman. Pertama kita copot dulu untuk SIM tray-nya. Setelah kita copot langsung kita bongkar untuk backdoor-nya teman-teman. Bongkar dulu ya. Caranya bisa teman-teman perhatikan di situ ada lubang ya, lubang SIM tray. Ini yang biasa saya gunakan kalau bongkar backdoor itu dari lubang itunya ya. Kalau memang susah dari bagian bawahnya. Kalau nggak susah ya dari bawah, mau dari apapun terserah. Oke, kita bongkar dulu untuk backdoornya. Kalau kasus seperti ini seperti di video sebelumnya di Oppo A5s, yaitu kalau dihidupkan tanpa dicas tekan tombol power dia hanya restart ya. Bedanya seperti ini, cuma muncul Oppo mati lagi kalau untuk handphone yang Oppo A37. Ini sama kasusnya ya, kasusnya ada di baterai teman-teman. Kita akan coba chamber ya di sikring baterainya. Ini agak susah, jadi karena belum pernah dibongkar ya, untuk handphonenya masih original, jadi agak susah untuk dibongkar. Tetap harus diperhatikan dan pelan-pelan saja. Oke, sudah mulai terbongkar dan alhamdulillah benar sekali ya. Untuk segelnya masih terpasang, jadi memang benar sekali handphone ini belum pernah kena servis dan belum pernah dibongkar. Oke, langsung kita eksekusi di bagian baterainya tanpa panjang lebar, tanpa basa-basi ya. Langsung kita fokuskan ke sikring baterai teman-teman. Sering sekali ya untuk handphone Android seperti ini, kalau dicas hidup normal, tapi kalau tidak dicas ya begitulah, kadang restart, kadang mati sendiri langsung, hanya muncul logo Oppo saja. Oke, kita cari dulu untuk sikring di baterainya. Biasanya putus teman-teman, jadi kalau putus ya istilahnya gak nyambung ya. Kita coba jumper teman-teman untuk sikringnya. Ini agak susah ya pelindungnya. Jadi kita percepat saja.
dan harus hati-hati jangan sampai putus fleksibel baterainya. Selotipnya kita lepaskan dulu, nanti setelah selesai jumper kita pasangkan kembali. Sering sekali untuk handphone seperti ini ya, dan jangan kaget kok kenapa handphone saya setelah kalau sambil dicas dia hidup normal, tapi kalau tidak sambil dicas ya seperti tadi, kadang muncul Oppo saja lalu mati lagi, kadang muncul Oppo restart lah, intinya masuk lagi ke Oppo, mati hidup lagi, mati hidup lagi, seperti itu. Karena sudah saya share di video sebelumnya di Oppo A5s, bisa teman-teman cek ya. Di video Oppo A5s dia restart setelah kita cas, tapi normal ya, kalau dicas normal, tapi kalau tidak dicas dia restart. Oke teman-teman, sudah mulai terbongkar, ini agak susah ya, dan harus hati-hati fleksibelnya jangan sampai sobek ataupun putus. Oke, intinya kita fokuskan ke sikring baterai teman-teman. Kita coba jumper. Ini sudah ketemu ya sikring baterainya. Ini gede sekali, beda ya. Mohon maaf agak ngeblur. Nah disitu itulah sikringnya. Kita jumper saja teman-teman, tanpa panjang lebar ya. Seharusnya bisa teman-teman istilahnya pakai multitester ya, cek nyambung atau tidaknya. Tapi ya intinya kasus kebanyakan di sikring baterai. Oke, kita jumper saja dengan menggunakan kawat jumper. Bisa teman-teman lepas semua ya untuk sikringnya lalu di jumper, tidak masalah, ataupun seperti ini tanpa harus dicopot untuk sikringnya, langsung di jumper langsung ya, mau pakai kawat jumper ataupun pakai apalah, intinya bisa nyambung lagi ya, seperti ini teman-teman. Jumper saja. Intinya kalau sikringnya putus ya seperti tadi ya, handphonenya tidak normal. Oke, sudah kita jumper, mantap, tinggal kita putuskan saja seperti ini. Nah seperti ini ya, kita cek, seharusnya tadi sebelum kita jumper kita cek dulu sikringnya. Oke, kita coba cek. Dengan multitester kita percepat saja teman-teman, biar teman-teman nontonnya tidak jenuh ya. Oke, setelah kita jumper apa yang terjadi? Nah ini nyambung ya. Kalau kita balik nyambung tidak? Nah ternyata tidak nyambung ya. Walah, ini kenapa nih? Seharusnya nyambung semua ya. Kalau kita balik juga dia tidak nyambung. Sekarang kita copot jumpernya. Coba kita copot untuk jumpernya. Kita tes dengan multitester dia nyambung atau tidak. Kalau nyambung semuanya berarti sikringnya normal lagi. Ya begitulah. Coba kita tes. Nah seharusnya ini tidak nyambung ya, ternyata dia nyambung dua-duanya. Artinya ini sikring masih kembali normal ya. Bukan masih, tapi kembali normal. Soalnya kalau sebelumnya
handphone tidak seperti itu ya sikring putus ya. Intinya kasus ada di sikring baterai. Oke, kita coba gunakan kabel kecil ya. Kalau kabel seperti ini ya jauh dari istilahnya ngeground ya, karena tertutup kulitnya seperti ini. Mau teman-teman seperti ini terserah, ataupun dicopot sikringnya lalu di jumper tidak masalah, hanya di jumper saja seperti ini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Tadi kita jumper menggunakan kawat jumper hanya nyambung satu kali ya, setelah kita balikin lagi plus minusnya dia tidak nyambung. Tapi kalau tadi kita lepas jumperannya dia nyambung semua. Sekarang kita gunakan kabel seperti ini, dan memang ini sudah nyambung lagi. Kemungkinan ya intinya sikringnya itu kurang begitu bagus ya. Oke, kita coba seperti itu, nyambung, kita balik, nyambung semua ya di kabel. Oke, sekarang kita copot teman-teman. Nah, ini nyambung semua, kita copot jumperannya, kita coba hidupkan ya tanpa di jumper, karena memang tadi sikringnya normal lagi. Seharusnya tadi sebelum kita jumper kita cek dulu ya, biar teman-teman tahu. Nah, ini nyambung teman-teman tanpa kita jumper. Oke, kita cek tanpa kita jumper, kita coba hidupkan. Kalau ini tidak nyambung ya otomatis sikringnya tidak nyambung, mati, putus otomatis seperti tadi ya, hanya muncul logo Oppo lalu mati lagi. Kita buang dulu nih, agak ribet. Oke, kita coba tanpa di jumper, karena memang sikringnya nyambung lagi. Inti dari permasalahan ada di sikring baterai. Coba cek ya, kita coba hidupkan tanpa sambil dicas. Oke, kita coba hidupkan. Nah, kan mau masuk loading, artinya memang sikringnya normal lagi. Ya begitulah, tanpa di jumper tidak masalah lagi ya. Tapi jika dikhawatirkan rusak lagi ya, kita jumper lagi saja. Ini normal ya, sikring tadi memang setelah kita tes lagi habis di jumper ya normal sikring. Alah, bikin repot aja nih sikring baterai. Ini walaupun normal untuk sikringnya, dikhawatirkan rusak lagi, jadi ya kita jumper saja. Caranya seperti tadi ya, kita pakai kabel bekas speaker yang kecil merah ini jauh lebih aman karena terlindungi oleh kulit merah ataupun kulit hitam, pelindung yang mana serabut seperti ini, mencegah daripada nanti rusak lagi. Lebih baik kita jumper saja. Sikring normal lagi ya, tapi dikhawatirkan
kembali rusak dan putus, jadi lebih baik di jumper saja seperti ini. Oke, kita jumper lagi. Permasalahan di handphone Oppo A37, ditekan tombol power tanpa dicas, dia hanya muncul logo Oppo lalu mati ya. Kasus ada di sikring baterai, dan sudah saya share di video sebelumnya di Oppo A5s, dia restart. Beda dengan Oppo ini yang A37 hanya muncul logo Oppo lalu mati, udah tidak hidup lagi. Tapi kalau yang Oppo A5s dia restart, muncul logo Oppo, mati, hidup sendiri, mati hidup seperti itu restart ya, cuma muncul logo Oppo saja. Intinya semua permasalahan ada di sikring baterai teman-teman. Bagi teman-teman, daripada diganti ya baterainya, karena ini original, jadi saran saya ya di jumper saja seperti tadi sikringnya. Oke, kita tutup kembali, pastikan tidak ngeground komponen-komponen yang ada di fleksibel baterai. Intinya sudah kembali normal. Handphone Oppo A37 kasusnya sudah terbongkar. Oke, kita pasangkan kembali karena ini sudah pasti hidup normal lagi ya. Daripada tidak di jumper, dikhawatirkan kembali tidak normal, lebih baik kita jumper saja teman-teman. Oke, sudah balik normal, kita coba hidupkan. Langsung kita pasang kembali untuk backdoornya. Untuk handphone ini belum pernah kena servis ya. Setelah saya bongkar memang segelnya masih aman. Oke, kita tutup kembali untuk backdoornya. Kita cek lagi seperti ini. Alhamdulillah, handphone sudah kembali normal. Kita rapikan lagi. Mantap teman-teman. Ya, oke. Sekarang kita coba matikan ya. Matikan, kita hidupkan lagi untuk handphonenya. Intinya sudah dites kembali ya. Sudah mati, tinggal kita hidupkan lagi. Apakah masih normal atau sama ya kasusnya. Oke, kita tekan lagi. Kalau loading dia normal teman-teman. Alhamdulillah. Untuk handphone Oppo A37 kasusnya ditekan tombol power hanya muncul logo Oppo lalu mati. Lalu dicoba dengan dicas, dia normal ya, masuk menu. Oke, kasusnya ada di sikring baterai teman-teman. Cukup di jumper saja. Oke, mantap. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa silahkan klik like, subscribe, dan tekan notifikasinya agar kamu bisa tonton terus di channel-channel terbaru kami. Mantap.